Oke, Bon. Balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Kali ini kita akan masuk pada season di mana kita akan kupas tuntas. Kita akan kupas tuntas semua daripada kita bermula bikin channel ini, terus historisnya, terus kemudian kenapa isi kontennya itu sejarah, dan memperkenalkan bahwa kita berdua ini siapa di balik Narasi Merah ini, di balik channel Narasi Merah ini. Baik, perkenalkan, saya Benny Bahes Dan saya adalah Rizal, geng. Nah, kita berdua adalah orang di balik layar channel Narasi Merah. Saya diposisikan sebagai voice over tuh yang sering kalian dengar di Narasi Merah, di konten-konten Narasi Merah itu. Alhamdulillah saya yang ngisi. Dan ini teman saya sebagai penulis naskah dan juga editing video. Nah, itu dia, Bo. Jadi kita punya peran masing-masing nih. Dan nanti kita juga akan bahas dari mana sih naskah atau skrip yang dibawakan oleh konten channel Narasi Merah itu dibawa dari mana gitu loh, referensinya dan sumber-sumbernya. Beserta video-video terkait, dokumen-dokumennya nanti akan dijelaskan juga sama bagian daripada teman saya ini. Dan kenapa kita mengambil nama dari Narasi Merah sendiri ya? Narasi Merah sendiri saya terinspirasi terkait warna merah. Nah, kenapa warna merah harus warna merah? Berarti kan pertanyaannya gitu. Ya. Jadi lebih keren aja gitu. Apa ya kira-kira untuk sejarah tapi ada singkatannya. Merah kan suka ada jas merah tuh. Nah, Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, kalau saya diambil merahnya aja, apa ya kira-kira merahnya yang cocok gitu. Nah, Hingga akhirnya menemukan bahwa oh merah itu pakai narasi aja, narasi awalnya tuh merah itu mengulas seputar sejarah. Nah, gitu. Lalu kenapa sih isi Narasi Merah ini bikin kontennya seputar sejarah gitu? Mungkin itu juga yang ada di benak para subscriber ya. Atur nuhun. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like dan komen, apalagi yang nge-share ya video dari konten-konten kami. Nah, apa nih yang jadi motivasi sehingga kontennya itu kenapa isinya sejarah gitu loh? Nah, awalnya saya ini jurusan sejarah ya teman-teman. Dan kawan saya ini jurusan pertanian. Enggak, bukan agribisnis gitu ya. Nggak nyambung sih sama sejarah. Apa nyambungnya? Nggak nyambung sih sama sejarah, cuma karena saya suka nulis ya, bikin skrip gitu. Cuma saya kurang pede untuk bicara pakai voice over itu agaknya buruk suara saya gitu ya. Suaranya buruk, nggak pede. Ya, hanya ketemulah sama orang ini ya. Kebetulan pada waktu itu saya sedang gila-gilanya ya, karena jadi ketika saya diminta untuk di tag narasi isi voice overnya, oke lah, gas kata saya kan gitu, langsung jadilah gitu. Jadi video nggak perlu ya, nggak pakai rencana sih sebenarnya ya. Tahun berapa berarti? Itu sekitar tahun 1920. Tahun 2022, sahabat. Tahun 2022. Nah, itu bisa kalian lihat ya, channel kita itu ada yang 11 bulan yang lalu. Nah, itu mulainya tidak sengaja karena memang kita lagi nongkrong, ngopi. Terus kemudian tuh kata teman saya tuh, kita capek miskin terus gitu. Nah, terus kemudian termotivasi lagi dengan channel teman kita yang memang udah gede gitu loh. Kita juga pengen menyaingi gitu. Tapi apa ya pakai apa gitu kan, sedangkan si channel sebelah lah itu lebih ke politik. Kita kan bukan orang politik ya. Kita bukan orang politik. Kita juga anti pemerintah. Disclaimer ya. Kita tidak anti sama pemerintah, teman-teman. Ya, cuma agak kesal aja lah. Oposisi lah. Oke. Nah, apalagi nih kira-kira teman-teman yang muncul di benak kalian itu ketika Narasi Merah ini, ya mohon maaf juga mungkin di season kali ini saya sebagai
narator atau yang mengisi voice over, saya ingin meminta maaf sebanyak-banyaknya juga jika memang ada pembawaan saya atau kalimat yang memang kurang jelas, harap dimaklum karena memang ketika saya tag itu suka di mana-mana gitu loh, kadang di pinggir jalan, kadang di kebun, di sawah gitu. Jadi suka ada suara toke. Kadang-kadang teman saya yang edit juga kebingungan itu ngedit, tiba-tiba ada suara bangkong, gitu kan. Toke gitu kan, hewan-hewan nokturnal gitu suka bermunculan gitu di dalam voice-nya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itulah kendala kami karena memang channel kami masih kecil dan channel ini dibuat juga termotivasi ingin kaya ya sahabat-sahabat, capek miskin terus. Jadi mudah-mudahan dengan sodakoh dan amal jariah sahabat-sahabat subscriber kita berdua bisa berubah kehidupannya ya, ke arah yang lebih baik kan. Motivasinya kita mau konsisten aja sih sebetulnya. Untuk kaya dan enggaknya mah itu serahkan kepada yang maha kuasa ya. Nah itu yang melatar belakangi kenapa ada video 11 bulan yang lalu terus kemudian ngampleng gitu karena kita hampir sempat menyerah dan kita fokus kerja aja lah gitu. Iya, gitu. Tapi sebetulnya kalau didalami lagi ternyata bisa kok berbarengan antara kerja sama konten gitu. Dan kita fokus lagi. Alhamdulillah udah 2 minggu ya, 2 minggu ini kita jalan lagi lah konsisten ya. Semoga kita tetap konsisten ya. Oke, sahabat-sahabat, apalagi nih? Oh ya, harusnya ini live sih, cuma ya karena nggak pede tadi, nggak mungkin, jadi kita bikin video aja lah ya. Dan nggak mungkin juga kalian nonton kalau live, gitu. Takutnya, takut sedikit gitu. Kita masih insecure lah gitu. Insecure. Nah, bentar sahabat-sahabat, saya cari dulu korek ini mau ngerokok karena saya suka nervous kalau nggak ngerokok. Nah, kita juga mau bacain komen-komen lah ya yang teman-teman yang sering ngomen ke channel Narasi Merah gitu. Ya suka unik-unik dia. Unik-unik komenannya. Komenannya itu. Barangkali ada dari kalian yang memang nggak sering baca komentar atau bahkan mungkin belum pernah komen sama sekali ya. Kita coba lihat dulu ya dari pertama dulu, dari video pertama dulu. Video pertama itu misteri kapal hantu, yang Flying Dutchman itu ya. Dutchman. Ada nggak komenannya ini? Wah, sebentar muncul iklan sahabat-sahabat. Ada komentar, ada 8 komentar, alhamdulillah. Nih komentar ini. Kita buka. Dari pertama dulu kali. Pertama ya, ada Maulana Sidik 2925. Atur nuhun Kang Maulana Sidik atau subscribe-nya. Dia komen gimana kan? Mantap PPP katanya. Waduh. Curiga dia. Curiga. Kadar ya. Itu terus yang kedua ada _182 Fajar Rizky Maulana 5. Nah, itu dari Pak Kang Fajar atur nuhun juga ya. Itu sama isi komenannya mantap, lanjutkan. Nah, kita lanjut. Terus dari mana lagi, Bor? Ada dari Rahmat Albisri. Suka banget, mantap katanya. Semuanya mantap semua ya? Mantap semua, mantap nih. Nah, ada Ajat John. Apa tuh Ajat? Atur nuhun Kang Ajat John. Aduh, atau komenannya bisa jadi temen nyantai nih. Anjay. Rupa-rupanya mungkin ini Ajat John ini generasi jet ya. Jet mungkin ya. Jet darat mungkin. Kayak pakai niche gitu. Ini terlalu milenial kayak. Ada lagi Muhammad Rifai, Muhammad Rifai. Gimana tuh Muhammad Rifai? Misteri yang mengerikan katanya, kan ini kontennya Flying Dutchman gitu. Tuh sangat mengerikan. Ada yang lebih mengerikan nanti Kang Rifai kita upload. Nah, ada lagi Aseleili. Tanjung Harapan itu di Kalimantan Selatan katanya, bukan di Afrika. Oke, nanti kita koreksi lah. Masa iya sih di Kalimantan kayak Kang siapa itu? Kang Aseleili. Maksud saya itu Tanjung Harapan yang dekat Afrika ya, teman-teman. Bukan di Afrika. Bukan di Kalimantan tapi di dekat Afrika. Nah, apalagi? Terus
ada dari Taufik. Nah, ada dari Ini Kang Taufik ini sering banget komen ya. Subscriber, langganan banget ini Kang Banget Taufik. ya. Katanya semangat ngontennya Bang, buat lebih banyak konten-konten misteri katanya. Kalau bisa bikin yang lebih edukatif Bang. Karena ini mulai video pertama ini. Video pertama ini. Video pertama. Salam dari Jakarta. Ya, salam juga dari Ciamis ya. Kita dari Ciamis ya, Kang Oh Taufik. iya, Kang Taufik kita perkenalkan dari Ciamis ya. Nah, dibalas juga sama kita kan udah itu Kang Taufik. Siap, terima kasih. Lagi coba. Nggak ada habis. Ke video kedua kita lihat ya, ada nggak komenannya? Oh ada 11. Ada dari Tegas Kirana. Oh Tegas Kirana. Sejarah takkan terulang katanya Jas Merah. Ini judul kontennya hubungan harmonis antara ulama dan PKI di Banten ya. Itu disclaimer dulu ya. Nah, Jadi tolong, kita itu bukan orang PKI teman-teman. Jadi kenapa kita bikin konten Dari kiri dulu gitu. konten itu karena ternyata di tahun 1920-an ada fakta yang menarik gitu. Jadi hubungan antara PKI dan kalangan muslim tuh karena dua-duanya itu sama-sama ingin Perlawanan lah. melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Yang pada Belanda. waktu itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang keduanya itu justru berhubungan, bahu membahu. Salah satu tadi kasusnya adalah di Banten. Di Banten itu antara ulama dengan PKI itu hubungannya harmonis karena memang tadi bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda ya. Nah, terus ada dari Jidan mantap juga katanya. Terus Rashid Sidik, satu nuhun Kang Rashid ya. Jai mantap katanya. Oke, ada Idui. Terima kasih atas informasi sejarahnya Bang katanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya Kang Idui. Masih mengikuti kata Kang Taufik ini semakin menarik saja katanya. Nah, ada lagi nih. Wah, hater nih, Bor. Ada hater nih Ustadz Metal. Ustaz katanya. Metal. Gimana tuh kata Ustaz Metal? Ngarang aja loh admin buat sejarah sendiri katanya. Ngarang aja lo admin buat sejarah sendiri. PKI sama ulama harmonis tuh jadi ngakak gua dengarnya. dengarnya dongeng lumin katanya. Nah, gimana tuh? Ya, Tanggapannya? Kang siapa itu? Kang Ustaz Metal. Metal. Ya, Lagi mungkin metal-metalnya ya. mungkin Kang Ustaz Metal harus sering-sering baca lah ya. Enggak harus sering nonton. Nonton. Harus sering nonton. Nanti kan kita rapikan. Gitu. Ada lagi ini. Loncat udah berapa jam nih? Karena kita lagi kita jam tayang ya. Nggak semuanya kita bacain lah ya, yang kira-kira Mohon maaf ya. banyak yang komen aja, terbaru aja. Oh, yang terbaru. Nah, itu kan dari yang terlama ya. Ini tolong HP-nya nge-lag. Punten ya sahabat-sahabat ya. Aduh, bentar sahabat. Oh ya, pemberitahuan ini kita syuting pas lagi hujan dan gelap ya. Effortnya sangat besar sekali. Kita mudah-mudahan ini juga membantu, semoga barokah juga ya. Karena turun hujan itu rezeki, sahabat. Nah, dari yang video terbaru ya. Video baru yang mana ya? Yang mana dulu ini? Yang KPM aja. Oh, yang unit besarnya. Nah, ada 3 komentar ya dari pengrajin komedi 5217. Oke, mantap pengrajin komedi itu Mantap. kawan saya ya. Dia komen. Oh, topik juga ada mantap di channel ini. Aku selalu tahu lebih dalam soal apapun katanya. Oke. Respect Kang Tapi Kang Topik. Topik atau nuhun terus mengikutinya walaupun kita pernah menghilang ya dari peradaban YouTube. Tapi tetap dia ada terus ya. Kita bacain lagi Yang Haji itu, Haji Hasan. Haji Hasan. Iya. Oh ini komentarnya kita coba lihat ya guys. Ada 3 komentar nih. Ada Aldalia emoticon, itu emoticonnya apa? Kill merengut. Satek ya, aduh.
Thank you Adalia. Thank you, respect. Ada Muhammad Dipai juga, suarana teu enakeun Kang, siga nu kurang sehat ahun. Nah, kemarin saya tuh memang lagi gak sehat ya. Gak sehat. Fisik alhamdulillah sehat, Cuma uang. mental nggak sehat saya. Makanya tolong terus disupport ya Kang Muhammad Dipai, tolong support saya supaya mental saya kembali sehat dan bisa membawakan lebih baik lagi konten-konten selanjutnya. Nah, next ada Rashid Siddiq. Kang, bahas dunia perhayaman khas Indonesia dari pandangan sejarah. Hatur nuhun, mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Coba lihat. Nah, Ini dari Kang Rashid. Kang Rashid Siddiq. Kang bahas dunia perhayaman khas Indonesia dari pandangan sejarah. Hatur nuhun, mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Nah, ini bagi yang nggak tahu ya teman-teman, perhayaman itu, hayam itu kalau di Sunda itu ayam ya. Konten perayaman. Konten perayaman khas Indonesia dari sudut pandang sejarah. Menarik sih ini ya, cuma kita agak bingung juga tuh ngebahas ayam. Tolong dibantu juga kalau memang betul-betul dibutuhkan. Untuk yang lain, untuk kalian ya, di like tuh komenan Kang Sidik itu di video Haji Hasan. Kalau boleh di like, nah like sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti ada like-nya lebih dari 20, kita bahas nanti. Boleh kita bahas nanti. Sejarah ayam di Indonesia. Di Indonesia kapan sih ayam masuk ke Indonesia? Nah, gitu. Jenis-jenis ayam mungkin ya. Mungkin ya ada ayam yang warna-warni itu kan. Itu dicet. Oh, gitu. Oke, ada lagi Bor nih dari mana ini? Video. Ini yang terbaru. Kita ada 6 komentar nih. Ada 6 komentar, guys. Coba. Guys. Dari siapa? Dari Ade Hairuman. Ade Hairuman. Mantap nih, dimulai dari fakta, didalami lagi dari sudut pandang sejarahnya. Oke, terima kasih Kang Ade ya. Nah, itu apa sih kan, konten-konten sebelumnya kan kita bahas pure ya, sejarah, gak ada yang viral dulu, terus kemudian faktanya dulu, baru ke sejarah gitu. Nah, terus kemudian hari ini mungkin teman-teman juga agak sedikit bertanya-tanya tuh. Kenapa gitu kan, sekarang mulai dari yang fakta-fakta dulu, yang viral, terus kemudian ditarik ke sejarah. Ya sebetulnya karena kita itu ngikutin tren sih awalnya ya. Tapi sebetulnya nggak ngebantu juga. Malah turun viewers ya. Tapi mungkin bagi sahabat-sahabat narasi ini di rumah atau dimanapun lah ya, boleh dong kasih masukan kira-kira yang cocok itu. Kita bawain apa sih gitu? Bawain yang sejarahnya yang misalkan ke timuran atau ke barat atau kita ke fokus ke lokal gitu. Karena jujur saya itu tertarik banget untuk ngebahas sejarah dari perspektif lokal, dari orang-orang yang memang belum dikenal sama halayak banyak orang tersebut, tapi tokoh tersebut ya, tapi dia cukup berpengaruh dalam memang perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan memang sangat penting peranannya pada waktu itu gitu loh. Kayak misalkan di Cina ini kan ada Juminta, terus Haji Hasan, Ali Arkam, terus ya itu kan banyak tokoh-tokoh dari konten-konten kita itu yang memang belum banyak dipublish ya. Haji Misbah juga perlu kita apresiasi bersama gitu loh. Ya itu karena berangkat dari keresahan aja gitu, kenapa sih pahlawan lokal nggak dimasukkan dalam pelajaran sejarah di sekolah gitu loh. Dan orang-orang nggak banyak yang tahu tentang itu gitu. Jadi kita tertarik untuk membahas itu gitu. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman kurang ini boleh dimasukkan masukannya gitu, kira-kira yang cocok tuh yang mana gitu. Iya, yang agar kita bisa dipikirin lagi ya gitu. Untuk konten selanjutnya gitu. Agar lebih baik lagi tentunya. Dan sesuai dengan apa yang diminati oleh teman-teman semua ya yang ada di rumah. Nah, itu sekilas tentang komentar-komentar yang memang alhamdulillah kebanyakan positif ya. Walaupun dan membangun juga suara ya, itu terima kasih karena ya walaupun ada kritik, karena memang tanpa kritik kita bukan apa-apa gitu. Kita butuh banget kritikannya gitu. Tapi jangan terlalu pedas ya, karena kita udah kena mental nih. Jangan terlalu pedas karena kita udah kena mental, jangan diserang terus. Nah, itu dia ya. Jadi tadi kita kan akan
akan bahas juga ya mengenai dari mana sih sumber referensi dan data yang teman saya buat sebagai naskah. Itu tolong guys dijelaskan ya dari mana sih sumber data-datanya gitu loh. Terus kemudian kan dari editing video juga membutuhkan apa ya? Gambar-gambar atau potongan-potongan video yang nyambung dengan narasi tersebut. Apakah betul itu real sesuai dengan cerita atau narasi tersebut atau gambar yang lain gitu loh. Tolong dijelaskan semoga biar nantinya ketika teman-teman subscriber nonton lagi itu memang kalau toh misalkan itu real betul-betul dokumen asli, jadi oh memang ini asli loh gitu pada waktu itu kayak gini loh gitu loh apa visualisasinya. Jadi gimana Pak Geg? Oke. Kita untuk naskah dulu ya, untuk naskah dulu ya sama sebetulnya seperti penulisan pada umumnya ya gitu, dengan mencari beberapa sumber-sumber terkait gitu ya, entah itu dalam jurnal, di internet juga gitu ya, sebagian dari internet, sebagian dari jurnal, dari buku juga gitu ya, dibaca dulu gitu ya, hingga akhirnya diambil secara benang merahnya kemudian ditulis gitu ya, ditulis itu. Nah, itu untuk naskah ya. Terus kalau untuk editing sebetulnya simpel aja sih, editing mah kita gak ribet-ribet lah ya, karena agak susah juga karena keterbatasan dari alat-alat ya, alat-alatnya agak terbatas itunya, akhirnya banyak kita masukin video yang kira-kira nyambung gitu, yang kira-kira nyambung dengan si konteks pembahasan gitu ya. Dari video-video sejarah ya, video sejarah dari video-video sejarah itu banyak lah ya, di internet juga banyak, di mana lagi ya, di situs-situs Belanda juga ada gitu ya. Terus Terkait keasliannya karena untuk suatu peristiwa sejarah kan nggak ada videonya ya. Kalau contoh taruhlah misalkan Haji Hasan nih. Haji Hasan itu kan nggak ada tuh video waktu itu pemberontakannya, paling cuma ada foto-fotonya aja gitu kan, untuk videonya nggak ada gitu. Tapi saya maksimalin dengan cara ngambil dari video-video yang kira-kira agak mirip lah ya, agak mirip gitu. Berarti memang ada beberapa foto atau dokumen yang betul-betul memang itu ya orangnya. Berarti yang murni keasliannya itu terkadang cuman fotonya itu berarti. Ya foto paling gitu. Foto sama tokoh tersebut lah ya. Foto tokoh tersebut sama foto peristiwanya, kadang suka ada tuh dokumentasi peristiwanya. Tapi kalau untuk videonya mah agak sulit ya untuk peristiwa itu. Paling kalau diambil juga dari penggalan-penggalan film gitu ya, film-film tersebut yang menggambarkan situasi pada waktu itu. Nah, mungkin itu ya yang jadi visualisasinya. Ternyata memang ketika kita lagi naskahnya itu pas bahas tokoh terus kemudian muncul gambar visualisasi foto tersebut, tokoh tersebut, berarti itu betul-betul dia ya. Nah, untuk alur ceritanya mungkin video, kutipan video dan lain sebagainya, mungkin itu nanti di mix lagi dengan video yang agak mirip lah ya dengan peristiwa dari naskah tersebut. Kalau untuk konten dari tahun sekitar 1920-an itu pasti agak lumayan bisa lah ya untuk dicari. Oh, ada patokan tahun berarti. Ada patokan tahun. Dari tahun berapa? Yang memang dokumennya kebanyakan yang asli itu. Dari tahun 1920-an lah ya. 1920 itu banyak banget sih koran-koran lama kan, kita juga riset dari beberapa artikel-artikel yang memang diterbitkan pada waktu itu tahun 1920-an gitu. Kayak yang apa itu? Kayak yang Haji Hasan itu kan ada ya di artikel dari koran Belanda, koran zaman Belanda zaman dulu gitu. Terus kita agak sedikit translatein lah si bahasanya gitu, kemudian diubah terkait koran tersebut sebagai referensi gitu. Nah, pemberitahuan juga ya, kita lagi syuting itu di kontrakan ya, sekretariatan kemahasiswaan. Karena kita numpang tidur ini di sini, jadi nanti mungkin ada yang lalu lalang nggak apa-apa ya. Karena itu tadi saya rekam juga voice over kan kadang ada suara kodok. Ya ini kan masih mending ya, masih mending lalu lalang manusia itu ya yang tadi ya.
Gitu. Oke, sama ini lagi tadi terkait agak sulitnya kalau misalkan visualisasi zaman-zaman kerajaan. Nah, tadi kan Zaman-zaman kerajaan. tahun tadi ya, tadi tahun. Kalau zaman kerajaan kan tahunnya lebih tua lagi gitu. Itu agak agak susah ya. Sekarang juga banyak di TikTok video-video ini ya non video-video tahun 1920-an atau Oh, banyak 1930-an banyak banyak. yang di suatu daerah atau apa gitu di arsip-arsip gitulah Arsipnya ditampilkan. ditampilkan itunya. Nah, untuk kerajaan mungkin hanya beberapa yang memang kerajaan tersebut mempunyai peninggalan berupa apa? Candi-candi ya. Mungkin itu masih bisa ya Prasasti dimasukkan. mungkin bisa dimasukkan. Tapi kalau untuk video yang benar-benar real ya Iya. tahun zaman kerajaan pada waktu itu ya itu agak sulit. Paling kita mainin di mana di Ya, ilustrasi ilustrasi paling lah. itu paling banyak lah video-video ilustrasi. Ya mohon maaf juga memang mungkin nanti karena memang keterbatasan alat itu ya. Jadi kita dokumen asli dengan ilustrasi itu seringkali tidak ada disematkan di bawah itu. Pakai yang mana yang ilustrasi, yang mana yang dokumen asli gitu loh. Gitu, Nah, ya. mungkin nanti ke depan kalau memang alatnya memang sudah mumpuni juga ya, kita akan cantumkan itu ini dokumen asli loh gitu. Di bawahnya itu. Terus yang ilustrasi yang mana gitu sehingga nanti penonton juga bisa apa ya Bisa lebih memvisualisasikan lah ya dan kemudian oh iya memang betul-betul orangnya gitu. betul. Takutnya kan nanti ketemu di jalan ya sama beliau gitu nggak nyapa kan nggak enak juga itu makanya gitu. Apalagi ya yang mau dibahas nih Ya paling seputar itu ya. seputar apa seputar apa kehabisan ide karena memang gitu ya karena tadi gak pede terus kemudian kadang-kadang tadinya pengen live ya tapi karena memang kita suka ada apa ya ngepris di tengah-tengah gitu loh kehabisan topik nah itu makanya hatur nuhun Kang Topik ya karena kita gak kehabisan topik itu karena ada Kang Topik yang selalu komentar ya. Nah, jadi tolong untuk teman-teman yang sudah subscribe bisa nantinya kritik atau saran terus kemudian kita juga menerima loh. Kalau misalkan ada yang Islami, agamis gitu misalkan. Nih kok bahasannya misalkan sejarah komunis terus misalkan. Tolong dong bahas apa gitu kan dari sejarah Islam. Boleh di kolom komentar di video terbaru kita ya biar kita juga bisa apa ya gampang menemukan komentar baru Gitu ya. Kalau mau ngebahas tentang apa yang diinginkan Eropa misalkan Eropa. boleh lah ya. Mau ke Yunani juga Yunani nggak boleh apa-apa. ke Persia atau Somalia, Zimbabwe gitu atau Sri Lanka ya. Nanti kita akan Bangladesh. carikan ya buatkan naskahnya juga dari beberapa referensi gitu loh. Misalkan ini jangan tokoh terus ya, misalkan jangan tokoh dong. Tolong bahas peristiwa misalkan atau bahas sejarah suatu tempat gitu seperti kayaknya Pasir Heuncet gitu. Itu video yang kedua tertinggi itu viewersnya. 9.500 viewers ya. Atur nuhun juga atau itu enggak saya nggak tahu itu apa memang betul-betul penonton yang memang suka sejarah daerah ya sejarah tempat atau karena peristiwa, emang unik namanya gitu atau karena nyeleneh gitu ya. ya asumsi hencetnya itu yang kuat gitu loh ya. Agak ragu kita sebetulnya Bawain itu agak takut juga bukan takut ya tapi lebih ke aduh gimana gitu ya. Tapi memang real tempat itu memang namanya itu gitunya, alat kelamin perempuan itu. Ya kalau dipandang sudut sejarahnya itu memang betul-betul memang ada historisnya gitunya pada waktu itu. Jadi itu tempat perkebunan karet lah ya zaman Belanda gitu. Nah, jadi orang-orang Belanda sering ke sana. Kemudian banyak yang berjemur ya, berjemur. Ya pakaiannya agak terbuka gitu. Gak apa-apa pakai boleh sejarah apa nih yang mau kita bahas lumayan kan buat teman-teman juga biar kita gak ngobrol ke sana kemari lagi nih udah kan kita selesai ngobrolin persoalan kenapa channel ini dibuat gitu kan secara historisnya maupun latar belakang. Nah
untuk mengisi apa ya, biar pengetahuan kita mengenai sejarah ini bisa lebih lagi, boleh diisi sejarah yang lokal nih, karena kita lagi di Ciamis juga kan, lagi di Ciamis juga, ternyata memang kata Pak Geg ini bahwa Ciamis ini selain Juminta ya, selain Juminta itu punya sosok atau tokoh pahlawan juga nih, yang pahlawan nasional. Siapa? Iwa Kusuma. Ya, Iwa Kusuma Sumantri. Itu gimana sih Iwa Kusuma Sumantri? Kenapa sih bisa disematkan pahlawan sih? Ya karena dia turut Siapa Iwa Sumantri ini siapa? nah dia tuh menteri sosial ya, menteri sosial di zaman Presiden Soekarno. Oh, zaman Soekarno. Nah, dia juga setelah dari menteri kalau nggak salah dia itu jadi rektor Unpad ya, Universitas Pajajaran. Pajajaran yang di Bandung? Iya, yang di Bandung. Berarti dia sempat jadi rektor. Sempat jadi rektor. Rektor pertama Unpad itu Iwa Kusuma Sumantri, teman-teman. Wah, ngeri nih bagi kalian yang memang Anak Unpad nih. anak Unpad. Nah, pasti tahu lah ya tentang Iwa Kusuma Sumantri gitu. Dan Asli domisilinya di Ciamis ya, ada jalannya Jalan Iwa Kusuma Sumantri gitu. Cuma agak sulit ya, bukan sulit ya, tapi di Ciamis sendiri justru nama Iwa Kusumantri itu banyak orang yang nggak tahu. Nah, saya sendiri juga sebelumnya nggak tahu ini. Ya karena yang gimana yang ya? Populer atau apa? Keturunan raja, bukan keturunan raja. Bukan, karena dia seorang sosialis, teman-teman. Dia seorang sosialis. Selalu Jadi sentimen lah ya. jadi agak anti lah ya, terhadap kiri. Dia bisa dikategorikan dia kiri juga gitu. Jadi Ya masyarakat kita kan agak anti terhadap ideologi kiri gitu. kiri. Tapi dia itu menteri sosial di zaman Soekarno. Nah, apa sih yang menjadi peristiwa apa yang memang tokoh Iwa Kusuma Sumantri ini bisa jadi tokoh apa ya? Yang memang sebetulnya harus jadi sosok yang harus kita kenang juga, terus kemudian spiritnya bisa sampai nih ke kita gitu. Ya kegigihannya Dalam ya profesionalismenya dalam waktu berarti Iwa Kusuma Sumantri ini tokoh pemerintahan atau tokoh perlawanan sebetulnya. Pemerintahan, perlawanan juga gitu. Ada peristiwa perlawanan Iwa Nah, Kusuma. itu harus di riset dulu kayaknya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman juga penasaran apakah ada gitu loh Iwa Kusuma Sumantri dalam versi perlawanan terhadap pemerintahan kolonial misalkan, boleh nanti di komen, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Iya gitu, Iwa Kusuma Sumantri. Nanti bolehlah teman-teman kalau misalkan punya referensi, wah ini ada nih sumber dari sini gitu kira-kira tentang Iwa Kusuma Sumantri, karena agak susah gitu untuk nyari sumbernya gitu. Karena memang itu tadi ya. Ada juga di sumber-sumber bahasa Belanda gitu, agak sulit ya, saya kurang jago juga bahasa Belanda ya gitu, jadi agak sulit menerjemahkannya. Nah, untuk kalian yang memang juga berdomisili di tempat kalian ya, udah ada di Bandung, di Banten, ada di mana ya, luar Pulau Jawa mungkin. Terus kemudian pengen ngebahas tokoh yang memang dikiranya si tokoh tersebut tuh gak muncul nih, terus mau dimunculkan, boleh tuh. Sangat boleh, nanti di kolom komentar disebutkan saja, tolong dong bahas tokoh ini gitu loh, di kota mana atau di pulau mana gitu. Nanti kita akan bahas juga gitu, karena kita tidak memilah dan tidak memilih ya, mau yang itu pahlawan sudah terkenal gitu kan, atau pahlawan yang kurang terkenal gitu, seperti channel ini ya belum terkenal gitu, maka kita harus maka mudah-mudahan gitu. Nah, intinya mah mudah-mudahan dengan memperkenalkan, mempublikasi tokoh-tokoh yang belum terkenal, jadi kita juga terangkat gitu. Gitu. Berangkat dari sana. Karena luar biasa lah ya, menghargai jasa-jasa pahlawan yang memang pahlawan yang kita bahas di sini tuh, mereka itu sedikit diketahui orang, tapi perannya cukup berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, selain itu juga kita juga selingi ya dengan konten-konten dari perspektif orang-orang yang memang kayak misalkan ini Abdul Qadir ya. Nah, itu kan cukup kontroversi ya, cukup gede juga tuh viewernya, 3 ribuan lah ya. Menarik karena dia itu orang Indonesia yang justru waktu di perjanjian Renville
dia memihaknya kepada pihak Belanda. Belanda. Dan sampai merdeka pun Dia dia larinya ke Belanda. tinggal di Belanda gitu. Itu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ya. Sebetulnya di buku sejarah juga ada di sekolah-sekolah ada tentang Abdul Qadir, cuma nggak banyak dibahas gitu. Nggak banyak dibahas. Terus tokoh ini tuh jarang yang ngebahas gitu. Di YouTube. Di YouTube gitu. Jadi ini menarik nih, bahas aja. Nah, jadi itu ya. Jadi kenapa harus nonton Narasi Merah? Karena memang walaupun 30% atau 40%-nya udah diangkat di channel yang lain, tapi memang kita lebih mengangkat yang memang belum pernah atau memang sedikit dibahas dalam channel YouTube gitu. Sehingga itu yang menjadi alasan kenapa harus nonton channel Narasi Merah. Nah, kita punya sudut pandang yang lain lah ya, Nah, gitu, biar lebih kaya, wawasannya lebih kaya wawasan lah. semakin bertambah Semakin gitu. bertambah. Ayo teman-teman gitu ya. Rokok dulu sahabat-sahabat ya, sambil ngerokok lah, sambil ngopi, sambil santai, karena kan kita berusaha profesional tapi belum profesional. Jadi harap dimaklum lah channel ini segini-gininya gitu ya. Ya. Belum Dengan segala keterbatasan, tapi mudah-mudahan yang nonton nggak terbatas ya. gitu. Nah, itu penonton setia kami ya. Sahabat, boleh komentarnya sekalimat 2 kalimat. Mencerdaskan. Wah, Narasi Merah katanya mencerdaskan. Amin. Amin hatur nuhun. Itu yang kayaknya itu yang ngomen hayam bukan ya? Bukan itu Alan. Bukan. Itu Alan Pauji ya. Dia itu sebetulnya paham betul mengenai kiri dia. Orang kiri mungkin dia. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah ketimuran. Alhamdulillah. Kita juga sempat ditawarin untuk bahas channel politik ya, Bur. Sempat tuh yang sama channel tetangga itu yang termotivasi kita buat konten ini. Tapi kita bukan kapasitas kita kayaknya Bukan untuk kapasitas membahas kita. politik ya. Jadi ya udahlah, konsisten aja di sejarah gitu. Ya, tapi kalau misalkan kalian komentarnya lebih dari 1000 yang pengen bahas politik, kayaknya kita bakal beralih dari sejarah ke politik. Kita bakal riset deh kalau misalkan banyak yang nonton dan banyak yang Komen. beri gift ya misalnya. Ya, beri apa itu bukan gitu. Donasi ya. Bukan donasi, super tank. Super tank. Tolong dong. Jangan nonton mulu. Oh, kita juga Kasih super punya IG ya teman-teman, ya bisa di sosial media yang lain tolong ya bisa diikuti ya di sosial media kita. Di IG itu nama IG-nya adalah sama ya dengan channel. Sama nama IG-nya Narasi Merah ya? Narasi Merah ya. Narasi Merah ya. Narasi_merah. Narasi_merah. Kecil-kecil. Teman-teman bisa di follow IG-nya gitu ya. Cuma kalau untuk TikTok kita belum bikin ya teman-teman, karena saya sendiri jarang main TikTok. Jarang ya. main TikTok, jadi susah kalau Susah. memang gak hobi itu ya. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui juga, barangkali di sini ada brand-brand ambassador ya, ini brand-brand gitulah dari sponsor yang mau sponsorin Narasi Merah juga bisa ya. Iya. Ada tawaran kemarin ya dari Close the Door, cuman ya Ya kita tolak lah ya. karena kita kan belum profesional gitu, jadi takutnya Kita waktunya kan nggak pas juga. takutnya kita nggak berjalan dengan bebas. bukan bebas, tapi kita udah menjalanin tapi tidak profesional Nah. gitu, dan hingga akhirnya kan si Close the Door sendiri melakukan hal-hal yang membanting baber gitu sebagainya. Nah, terima kasih juga ya untuk Brown Coffee ya. Untuk Brown Coffee juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti disponsori ya, karena kita udah Brown Coffee itu. Brown Coffee udah, terima kasih. Ya, Terima kasih udah banyak. support lah ya. Juga Paleja ya, terima kasih sudah ngasih Brown Coffee. Tonton juga ya Paleja ya. Channel Narasi Merah ini mudah-mudahan bermanfaat. Atau kalau misalkan teman-teman nanti boleh di kolom komentar kalau bahas juga dong tentang bukan bahas ya, tapi
ada dong segmen untuk podcast Nah, kayak kita berdua gini kayak ngobrol gini. gitu. atau pengen dong ngundang ahli sejarawan gitu atau Sejarawan apa boleh. kita akan undang juga sejarawan-sejarawan yang gitu. terbaik lah ya. Tapi itu tadi karena prinsip kita yang nanti yang belum terkenal pengen dibuat terkenal. Jadi nanti tamunya juga yang mungkin kalian belum kenal gitu. Nah, bukan berarti kita tidak mampu bayar ya. Tapi itu tadi prinsip kita. Prinsip kita ya. Nah, jangan melanggar prinsip lah ya. Tapi kalau untuk masalah materinya, kredibilitasnya, itu pasti dedikasinya pasti dia pasti kompeten teruji lah. sekali, teruji lah ya. Sangat teruji. Kita akan hadirkan itu para sejarawan, terus para pelaku sejarah, para guru juga yang mungkin mempunyai sudut pandang lain mengenai beberapa sejarah karena memang dalam satu sejarah itu terkadang memang banyak versi ya. Iya, banyak versi. Itu yang menarik ya. Sejarah itu kan jadi banyak versi gitu. Jadi bisa sejarah nanti, itu enggak hitam putih ya, teman-teman. Jadi enggak satu sama satu dari dua gitu. Enggak yang jahat, yang baik gitu. Enggak, tapi karena setiap manusia itu pada prinsipnya adalah dia kadang jahat, kadang baik, gitu, kadang buruk. Ada kecemasan sebagainya gitu. Ya, itu seperti naruriah alamiah manusia gitu ya. Ya, cuman jangan sampai kita kehilangan insting berburu, sahabat-sahabat. Karena kehilangan insting berburu pasti kita akan stuck di level itu. Gitu. Makanya kita itu buat channel ini supaya kita lebih lagi menaikkan level lah ya, level dimana kita yang malu tadinya berbicara. Ini sengaja podcast ini dibuat juga untuk melatih kita agar kemudian nanti sejarahnya itu enggak narasi terus, misalkan ada segmentasi podcast. Jadi kita bisa bawakan lebih baik lagi, bahkan berisi gitu. Ya. Ngerokok dulu sahabat. Ini terima kasih juga ya. Ini sekali lagi terima kasih untuk Brown Coffee ya. Terima kasih untuk Brown Coffee ini. Boleh di zoom kameramen, woi. Kita gak ada kamera. Gak ada kameramen. Itu ngomong-ngomong tripodnya pakai kursi ya. Karena keterbatasan. Tolong jangan dibongkar semuanya lah ya. Gak apa-apa, biar kasihan ya. Kalau misalkan Anda tidak mau menonton karena memang kualitasnya berdasarkan kualitas, tolong tonton konten ini berdasarkan kasihan ya. Jangan di skip. Itu sahabat-sahabat. Apalagi nih yang mau kita bahas pagi? Buat sahabat-sahabat takutnya masih kangen sama kita gitu kan, baru berjumpa nih udah 11 bulan yang lalu, cuman denger suaranya, cuman liatin videonya gitu. Belum tahu orangnya di belakangnya kayak gimana. Alhamdulillah ya, sesuai ekspektasi. Sekarang udah tahu kan? Nah, pasti sesuai ekspektasi kan? Langsung kan agak kaget terus ngomong, apa ini gitu kan. Mohon maaf ya. Mohon maaf karena keterbatasan. Kalau kita channelnya udah bagus, mungkin nanti saya potong rambut juga gitu. Ya, saya akan dibotakin lah ya. Dibotakin sahabat kalau udah monet katanya. Monet ya. Ngomong-ngomong monetisasi ya. Video ini dibuat sengaja durasinya panjang karena memang kita udah ada notifikasi dari YouTube ya gitu. 1 bulan lagi katanya kalau jam tayangnya belum memenuhi syarat, kita di pending lama nih. Nah, itu yang bikin kita nanti gak semangat sahabat-sahabat. Jadi tolong untuk sahabat-sahabat agak diulang-ulang lah video-videonya biar juga pertama buat benefitnya juga buat kami selaku konten kreator bisa ngejar jam tayang. Terus yang kedua juga kan kalau misalkan nonton 1 kali itu bisa lupa. Jadi bisa tuh diulas kembali tuh video-video yang udah ditonton gitu. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi mutualisme lah ya. Tapi ya menarik. Cukup seperti itulah ya permintaan dari kami. Kalau misalkan kalian tidak ingin menonton dengan berdasarkan kualitas video, tolong tonton kami berdasarkan kasihan ya. Kasih. Ya. Oh, YouTuber pemula. Kami juga walaupun pemula ya, belum monetisasi, ternyata dan kami juga sudah beberapa mementori para YouTuber pemula. Kasihan juga ya teman kami itu yang
bikin itu titik putih. Titik putih ya. Itu tantangan juga itu. Kasihan banget itu mah. Kalau saya sih alhamdulillah ya teman-teman udah subscribe Kita juga. udah 500 Udah subscriber lebih 550 ya. Mm. 550 lebih lah subscriber Titik putih alhamdulillah. itu berapa? 8 atau 20. Ah, itu teman kita juga tuh. Boleh tuh kalau misalkan kalian pengen apa? Cuma suaranya lebih ke AI sih. Nah, itu. Tolong kritik dong, hujat. Tolong dihujat, suruh dia voice over atau enggak nyewa saya gitu. Ya murah Jarum Coklat sama saya mah padahal. Jadi nanti komentar di Titik Putih itu pakai voice over dong kayak di Narasi Merah gitu. Bisa tuh, sangat bisa. Titik Putih ya. Apalagi ya? Ya itu aja mungkin lah sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat Narasi Merah, itu saja mungkin dari kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita itu bisa terwujud, terlaksana, dan juga bisa bermanfaat lah video kita buat kalian Teman-teman semua gitu. Dan Jadi, terima kasih juga ya. terima kasih udah support dari awal Dari channel awal. ini gitu, yang setia menonton gitu kan, atau yang penonton baru Penonton juga. baru juga. Terima kasih banyak udah subscribe, udah like, udah share gitu. Udah ngasih kritik dan juga sarannya gitu. Boleh nih nanti di video ini tolong ditulis komentarnya ya. Komentarnya juga gitu. Apalagi nih Bor? Kita cukupkan sekian saja ya untuk kali ini. Kalau misalkan podcast ini mau berlanjut 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, kalian yang menentukan. Kalian yang menentukan, boleh. Boleh. Nanti kita bahas sampai tuntas. Dan kita juga bakal undang bintang tamu kalau misalkan kalian berminat gitu ya. Kita akan bawa Pras Teguh ya. Ya, boleh. Palsu tapi yang palsu ya. Karena kita kan ngangkat yang tidak terkenal. Oke, channel ini kami tutup tidak tanpa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ya, tapi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.